Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu ketika baginda Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya. Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Di sini sahabat baginda Nabi menggunakan isim tafdil. Yang mana isim tafdil ini mengatakan lebih, paling. Amalan manakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Di dalam riwayat yang lain, dalam kitab Syarah Muhazzab, qala an-Nawawi fi Syarh al-Muhazzab, inna riwayah awwali waqtiha. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab Muhazzab yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada riwayat menggunakan kata awal, bukan ala, tapi awal waktiha. Jadi Rasulullah mengatakan as-salatu ala waktiha, salat di awal waktunya. Salat di awal waktunya. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur syar'i. Makanya ketika seseorang itu mendengarkan seruan azan, maka dia harus segera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menuju rumah Allah, menunaikan ibadah salat berjemaah ke masjid, terutama bagi laki-laki. Karena laki-laki itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah dan sebagainya. Terlepas daripada hal itu, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat berjemaah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat berjemaah dimanapun beliau berada. Makanya kita yang mengaku-ngaku sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah salat berjemaah dimanapun kita berada. Qultu tsumma ayyun. Kemudian sahabat ini mengatakan lagi, bertanya lagi, ya Rasulullah, tsumma apalagi ya Rasulullah, tsumma ayyun, apalagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Ini penting, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, bapak dan ibu. Bapak kita membesarkan kita dengan kasih dan sayang. Ibu kita juga demikian, membesarkan kita dengan kasih sayang. Ibu sudah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, melahirkan kita dengan penuh tantangan, bahkan nyawa taruhannya, menyapihnya selama 2 tahun lamanya, menyusuinya, kemudian membesarkannya. Ibu kita sudah berapa banyak dia, gak terhitung lagi ya, begadang ketika anaknya sakit. Makanya kita sebagai seorang anak harus memperhatikan orang tua kita, Qultu thumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala thumma jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, jihad di sini, yang dikatakan jihad di sini adalah di jalan Allah, bertempur, berperang. Makanya di mana-mana dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada orang tuanya. Makanya orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, hidupnya gak bakalan sukses dunia akhirat. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan ada satu azab yang mana azab itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia dapat, di akhirat dia dapat. Apa yang dimaksud dengan hadis tersebut? Yaitu uququl walidain, durhaka kepada orang tuanya. Makanya mumpung orang tua kita masih hidup, berbaktilah. Cium tangannya, peluk dia,
Kalau jauh pulanglah sekali setahun minimal. Kalau ada duit kirimlah. Kalau nggak ada duit nabung-nabunglah supaya bisa membahagiakan orang tua kita. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.